Pemirsa, kembali lagi bersama saya Fulan Harefa hadir di beranda YouTube membahas opini publik dengan topik mengatasi maraknya pencurian yang berkeliaran malang melintang di seluruh Nusantara, khususnya di daerah Sibolga dan Tapanuli Tengah, bersama narasumber Bang Muaf dan Jega. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan Fulan Harefa memberikan sedikit tanggapan menurut pendapat pribadiku. Menurutku, tindakan pencurian semakin meningkat khususnya di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Madya Sibolga disebabkan karena faktor ekonomi. Jadi cara untuk mengurangi jumlah pencuri menurutku harus diberantas dengan cara meningkatkan lapangan pekerjaan supaya jumlah pengangguran agak berkurang sedikit. Soalnya menurutku khususnya di Kabupaten Tapanuli Tengah, lapangan pekerjaan di bagian darat sangat terbatas karena di Tapanuli Tengah mayoritas pekerjaan adalah laut. Tetapi yang menjadi masalahnya, selama ini udah hampir 1 tahun hasil laut di perairan Tapanuli Tengah pendapatan berkurang alias kosong. Itulah menurutku pendapat pribadiku. Cara memberantasnya harus meningkatkan lapangan kerja darat. Bagaimana menurut pendapat Sobat YouTube cara untuk memberantas maraknya pencurian? Silakan berikan tanggapan Anda. Mari kita dengarkan opini publik bersama narasumber Bung Muaf dan Jega hanya di RRI Pro 1 Sibolga 97,2 FM, kanal Inspirasi. Sesaat lagi Anda mengikuti opini publik. Ya pendengar, masih dalam rangkaian Lintas Sibolga Pagi dan selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda opini publik untuk edisi hari ini Selasa tanggal 8 November 2022. Tentunya masih bersama saya Muaf dan Jega. Dan topik kita pada pagi hari ini yaitu mengatasi maraknya aksi pencurian. Anda masih mendengarkan RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Ya pendengar, belakangan ini di Sibolga dan Tapanuli Tengah aksi pencurian kembali marak. Aksi pencurian itu tidak jarang terekam CCTV warga dan itu dilakukan oleh para maling di sejumlah lokasi dengan sasaran barang-barang berharga milik warga serta benda-benda lainnya, dan ironisnya aksi itu tak jarang pula dilakukan pada siang hari. Melihat kondisi ini, sudah pasti masyarakat resah dan merasa tidak nyaman, apalagi mereka yang sering meninggalkan rumah karena tugas atau sebuah pekerjaan. Sejumlah opini kini berkembang dari masyarakat terkait dengan aksi maraknya pencurian dan penjambretan di Sibolga Tapteng. Ada warga yang berpendapat tingginya tindak pidana pencurian akibat banyaknya pengangguran. Ada pula yang menyebut maraknya aksi-aksi yang menyulut keresahan warga ini akibat dari faktor perekonomian yang tergolong sulit hingga memaksa warga melakukan aksi-aksi yang merugikan orang lain. Lalu, apa benar kalau maraknya aksi pencurian itu akibat tingginya angka pengangguran di kedua daerah ini? Lantas, apa yang harus dilakukan untuk memangkas tingginya angka pengangguran itu? Benarkah akibat desakan ekonomi, seseorang akan nekat melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik hukum negara maupun hukum agama? Seperti apa menurut Anda kebijakan yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan Kamtibmas ini? Kemudian sampai kapan persoalan seperti ini dapat diatasi? Lalu apa yang harus dilakukan oleh petugas ataupun aparat penegak hukum dalam memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat? Lantas, perlukah peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam memangkas sikap-sikap yang kerap membuat warga resah? Untuk itu kami nantikan tanggapan dan juga komentar Anda di opini publik pagi hari ini melalui telepon kami di nomor 0631225506, kemudian via seluler 0811619333, atau mungkin bisa melalui Facebook kami di RRI Pro 1 Sibolga. Selamat pagi opini publik.
Halo, assalamualaikum, selamat pagi opini publik Bung Jega. Ya, selamat pagi kembali Bung Leman. Iya Bung Jega, Iya, salam sehat, selamat tugas Bang Jega. Iya, dari Lampung. Iya, Oke, semoga silakan. sehat-sehat selalu Bang Jega. Amin. Iya. Oke, silakan Iya, begini. Bung Leman. Iya, yang namanya pencurian itu Bung Jega dan juga yang namanya maling itu kan itu tidak mengenal usia itu Bang Jega. Ya. Ya biasanya itu pelakunya itu adalah anak-anak tanggung Bung Jega. Ya. Gitu kan. Ya mungkin dia disebabkan oleh ekonomi dan keuangan mungkin dalam keadaan kepepet atau gimana, Ya. lalu dia melakukan yang namanya ya tadi tuh ya maling Bang Jega. Ya, Itu semua itu kan mungkin keadaan ekonomi Bung Jega. keadaan Betul. ekonomi. Terus Iya. apa yang perlu dilakukan ini oleh pemerintah daerah ataupun aparat penegak hukum? Ya kalau bisa sih pemerintah pusat atau daerah itu kan membuka lapangan pekerjaan gitu kan bagi anak-anak kita yang tidak punya pekerjaan gitu kan, ya pengangguran lah gitu kan, ya jadi supaya ada kegiatan-kegiatan yang positif itu. Jadi kepada petugas juga kan, petugas pada masyarakat kita semua, jadi jangan diadakan yang namanya judi itu menjaga. Ya. Itu kan penyebabkan kadang-kadang kan judi itu, judi dan minum-minuman itu menjaga. Ya, Itulah yang itunya yang apa namanya penyebab utama menjaga. baik. Gitu. Jadi langkah semua yang namanya judi, minum-minuman dan juga cegah yang namanya maling itu menjaga. Oke. Khususnya untuk kita semua dan juga untuk petugas kepolisian menjaga. Oke, Bung Leman. Iya. Oke, Bung Leman, ini apakah pemerintah daerah perlu lagi meningkatkan soal bagaimana terciptanya Kamtibmas di daerah masing-masing ini? Iya perlu menjaga semua kampung ya mesti ada kamtibmas gitu kan. Ya, Ada kasih kamling gitu kan. Jadi setiap malam itu diadakan jaga malam gitu. ya, Gitu. Dan juga ya tadi itu bagi jaga ini tadi yang ke lapangan pekerjaan tadi gitu kan. oke, Jadi itulah yang namanya maling itu bukan di sana aja menjaga, di sini sama aja menjaga. ya. Gitu. Tapi CCTV tidak cukup ya untuk mengawasi ya? CCTV itu hanya bukti itu. Hanya bukti aja, baik. Ada bukti pelakunya aja menjaga. Gitu. Oke, Belum baik. tentu bisa ditangkap itu menjaga. Iya. Oke, yang terpenting siskamling itu digiatkan kembali ya seperti itu Iya ya. betul, setuju sekali menjaga. Oke. Oke gitu aja menjaga. Oke, Bung Yang lain Leman. yang lain masih menunggu yang belakang. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi kembali untuk Bung Leman di Lampung ya. Ya, tadi ada beberapa pendapat dari Bung Leman ya soal bagaimana pemerintah daerah meningkatkan ya pengawasan terhadap aksi-aksi pencurian ya berupa pendirian siskamling ya, sehingga aksi-aksi pencurian ataupun aksi penjamretan dapat diminimalisir. Dan pendengar, kembali kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di Opini Publik pagi hari ini dengan topik mengatasi maraknya aksi pencurian ya. Aksi pencurian yang belakangan terjadi di wilayah Sibolga dan Tapal Tengah salah satu contohnya, tentunya ini menjadi sebuah pelajaran ya bagi kita semua agar tetap mewaspadai dan tetap meningkatkan ya bagaimana kita lebih berhati-hati terhadap segala aksi pencurian yang terjadi seperti aksi pencurian yang berada di rumah maupun aksi pencurian jalanan ya seperti aksi penjamretan. Tidak hanya di Sibolga, Tapal Tengah, tapi juga di daerah Anda ya mungkin sering terjadi. Dan seperti apa upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meminimalisir aksi-aksi jalanan dan aksi-aksi dari kejahatan berupa pencurian ini. Dan kemudian apakah perlu ya pihak kepolisian memperketat pengawasan atau monitoring terhadap segala tindak kejahatan. Dan kami kembali mengajak Anda untuk memberikan tanggapan dan juga komentar di pagi hari ini
di opini publik ya. Tentunya di 3 jalur yang telah kami siapkan untuk Anda, yaitu melalui jalur telepon 06312256, kemudian via seluler 081161693033, atau mungkin bisa melalui jalur Facebook ya di RRI Pro 1 Sibolga. Dari jalur Facebook kami akan coba bacakan yang sudah bergabung. Ada Volan Harefa ya. Maraknya aksi pencuri disebabkan karena efek lapangan kerja di Indonesia sangat terbatas. Buktinya banyak TKI yang kerja di luar negeri, itu pun yang kerja di luar negeri orang-orang yang mentalnya kuat. Terus para pengangguran yang masih bertahan di Indonesia, efek dari krisis moneter merajalela para pengangguran. Mau tidak mau dalam keadaan terpaksa oknum pencuri akan melakukan tindakan pencurian dalam keadaan sadar. Ya, itu tadi ada pendapat dari Volan Areva ya. Kembali lagi persoalan lapangan kerja. Ya, selamat pagi opini publik. Selamat pagi opini publik, Bang Jega. Ya, selamat pagi kembali. Oke. Perlindungan harap, Bang. Ya, oke, Bogor silakan. Cukup cuaca di sini, Bang. Oke, silakan Pak Perlindungan. Temanya ini tadi agak apanya putus-putus tadi. Mengatasi maraknya aksi pencurian. Mengatasi maraknya pencurian berarti barometernya yang sering kita pelajari di Toba 1 berarti judi, sudah banyak nih judi. Judi dan narkoba. Ya. Nah, itu rasio 1 di Toba 1 baik di tubuh Polri. Nah, ini harus maraton, jangan hanya Polri aja. Saya rasa seperti TNI pun turun tangan. Ya. Ini karena banyaknya pencurian, inilah narkoba. Narkoba ini 1 gram aja 1,8 juta sabu-sabu. Oke. Cuman 3 kali isap. Bahkan mereka di depan Parlin, saudara saya sendiri mengisap itu. Di depan saya waktu saya di sana, malah dilecehin seorang tunanetra. Seandainya datang menangkap mereka kan tentu saya ikut jadi saksi. Yang nggak tahu apa-apa. Jadi ikut terlibat Parlinnya. Jadi kalau sudah begini apa kata dunia? TNI harus turut ikut ini, apalagi di rapar tudungan ini mereka bahkan oknum-oknum juga menyuruh si Daula ini yang punya gor di Partudungan Parsariran buat sabung ayam taruhan ratusan juta. Oknum juga. Nah, siapa ini berapa kali keluar penjara ini? Si Daula ini kan. Artinya bisa dikatakan aksi kejahatan pencurian ini di latar belakangnya juga faktor kejahatan juga gitu ya. Iya, judi dan narkoba. Iya, yang menopengkan ekonomi seperti itu ya. Bahkan Bang Jega beli chip ungu aja 70.000 chip ungu ataupun chip biasa 70.000 untuk judi online seperti Scatter, Super Win-Win, Mega Win. Ini 70.000, cuman orang-orang tambang emas itu kalau beli itu biasa itu 10B lagi istirahat main karena gaji mereka besar. Datanglah yang pengangguran ini. Saya pingin seperti itu juga kan. Dia curi sawit orang atau mencuri sawit PTPN seperti preman aja kayak yang di Siborang Parsariran itu di Batang Toru itu kan masuk itu. Terus apa yang perlu dilakukan ini Pak Perlindungan untuk meminimalisir aksi kejahatan seperti ini? Tokoh masyarakatnya juga jangan mabuk duit. Ini kan tokoh masyarakat juga kan ikut andel mabuk duit. Minta bagian ke kepala desa. Nah, udah itu tokoh masyarakat seharusnya bisa memahami ini semua berhubungan humanis Polri kepada kepala desa dan terukur tokoh masyarakat dan pemangku adat. Ini lebih tinggi derajatnya pengedar narkoba dibanding pemangku adat loh Bang. Benar Bang. Di depan saya bahkan oknum polisinya sendiri datang main-main. Suaranya pun udah nggak karuan. Udah pede. Ini kalau saya bilang gini kan pasti dibilang hoax.
pasti dibilang hoax oleh yang terkait ini. Ya. Nah, kalau memang sungguh-sungguh untuk melindungi bangsa ini, rakyat ini dengan yang baik, karena TNI juga dari rakyat kembali ke rakyat, bukan kembali ke Tiongkok mereka. Ini kan patroli cyber tidak melindungi rakyat. Nah, seperti judi online itu masih ada aja. Parlin ini ntar lagi buka ini akun ini langsung ada judi online situ. Di Mino yang apa-apa judi apa-apa segala macam ada. Kok nggak bisa ditutup? Ya. Nah, jadi anak-anak pun gampang cari duit, tinggal curi coklat orang, curi kelapa orang, bahkan ayam orang berhilangan. Nah, masalah ayam jago coba tanya yang itu si Asep Huta Barat yang punya horden, usaha orden di Sibolga itu, si Asep Huta Barat, apa itu Sakira. Nah itu jago ayam jagonya itu. Baik. Kok Parlin tahu gitu? Orang bingung. Nah inilah harus terukur. Saya rasa demikian Bang. Mungkin yang lain mau naik Bang Jika ya. Oke, Bung. Horas. Oke, Pak Perlindungan ya. Horas ya. Untuk Pak Perlindungan Rahab di Bogor, terima kasih atas partisipasinya di pagi hari ini ya. Tapi mudah-mudahan kita dapat mencari solusi yang terbaik lah ya. Untuk yang lain kami masih menantikan Anda tentunya di opini publik dengan topik kita pada pagi hari ini yaitu mengatasi maraknya aksi pencurian. Ya, selamat pagi opini publik. Selamat pagi opini publik. Ya, selamat pagi kembali Oge Barat. Iya, selamat pagi kembali juga. Ya, silakan Oge, opini Anda. Iya, jadi aneh nih ya. Kondisi yang sekarang kita lihat, orang seperti tidak berani gitu ya. Lagi meneriakkan maling gitu. Kan ada petugas maling itu ya kan. Ya. Kok marah dia kan gitu. Berarti kok nggak berani dia berteriak maling lagi ya kan. Ada apa gerangan kan gitu. Ya. Tadi kalau kita dengar tadi kan si Cuil sudah sudah memberikan arti. Ya. Berarti marak ya. Kalau marak kan berarti di mana-mana kan gitu. Betul. Berarti yang menjadi masalah jenis maling. Jadi ada stratanya nampaknya kan gitu. Semakin ke bawah dia ya maling ayam lah kan gitu. Ya. Naik dia ke atas ya terjemahkan sendiri kan gitu kan. Oke. Nah, jadi saya khawatir mungkin bisa jadi menjadi sebuah kleptokrasi barangkali itu. Negeri para bedebah kan gitu ya. Ya. Artinya dari bawah sampai ke atas jajaran maling gitu. Nah, kalau udah sempat seperti ini ya kemana kiblat kita lagi kan? Tinggal satu lah, para tokoh agama dan tokoh adat yang memiliki power moral kan gitu. Ya. Karena menurut saya bukan hanya kemiskinan, ada orang miskin bisa kok menderita tuh. Ya. Banyak cara. Artinya apalagi negeri kita nih, Sibolga nih, tingkat toleransi itu sangat tinggi saya pikir ya. Ya. Sekedar makan masih bisa gitu ya. Bisa dikatakan faktor ekonomi itu adalah sebuah alasan yang sebuah bukan alasan ya, bukan relatif alasan lah gitu ya, bukan harga mutlak lah saya pikir itu ya. Memang tidak kita nafikan kan gitu, ada sih ada kan gitu, tapi kan bukan utama lah saya pikir tuh. Kemiskinan ini mulai dari nenek moyang sudah ada sebenarnya kan gitu. Nah, cuman kok jadi ini yang mana yang menonjol kan gitu. Ya. Kalau bisa kemiskinan itu
dientaskan kan gitu, dieliminir kan gitu. Ya, cukup menarik Maling juga. juga dikecilkan kan Ya, gitu. cukup menarik juga ini Oge ya, dari beberapa pengakuan para tersangka yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, itu semua beralasan dengan faktor ekonomi. Ini apa yang Anda lihat ya dengan Ya, kondisi belum seperti tentu ini? juga bisa jadi itu kan hanya untuk delik untuk meringankan hukuman kan Ya. gitu. Dengan keadaan terpaksa beli susu lah gini lah kan gitu. Itu kan supaya iba polisinya kan gitu. Baik. Pada petugas lah membuat siskamling kan gitu kan. Biar iba sebenarnya. Cuman yang menjadi masalah sekarang gimana ya, masih mampukah para petugas ini meneriakkan maling kan gitu. Baik. Itu sebenarnya. Kalau menurut saya ada sesuatu yang harus kita benahi semua. Betul. Ya. Ya, sehingga apa namanya, siskamling itu kalau menurut saya bukanlah hanya sekedar alat, tapi sebuah tatanan kehidupan sebenarnya. Ya. Ya, suatu sistem gitu ya. Kebersamaan yang para pemangku lingkungan, Budaya gotong royong. budaya gotong royong Ya. itu sebenarnya. Jadi jangan ada harap ya. Ada sebuah apa namanya, kesejahteraan Ya. di antara warga. Kalau masih ada yang merasa tidak adil, kan gitu. Mustahil tuh kalau misalnya dia tidak merasa apa namanya, tidak mendapatkan keadilan kan gitu. Baik. Bisa jadi dia ditengoknya orang dapat bantuan, ya kan? Ya. Langsung tunai langsung kan misalnya. Kok aku nggak kebagian ya kan gitu. Baik. Nah, jadi semua menurut saya harus sinkron sebenarnya, ada harmonisasi. Jadi siskamling itu sebuah penyebutan dalam sebuah harmonisasi mengatasi sistem keamanan yang kearifan warga Indonesia lah gitu ya, karena berawal dari akar budaya kan gitu. Ya. Ada tanda-tanda ya, kentongan-kentongan itu juga mempunyai arti semua tuh. Betul, Sebenarnya ya. semua lah. Nah, saya pikir. Dan nampaknya kita pun juga tidak terlalu ini lagi. Saya khawatir kita pun nggak terlalu risih lagi mungkin. Ini masih lumayan, RRI masih menggaung-gaungkan gitu ya. Ya. Nah, sempat diam-diam aja, senyum-senyum saja. Udahlah. Situ maling, sini pun maling juga, ya kan gitu. Akhirnya pun nggak mampu lagi berteriak lagi kan. Baik. Oke. Nah, kembali ke seperti tadi ya. Ya. Negeri para berdebah. Ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Saya Oke. kira itu Bung Abdan. Baik, Ada terima kasih pertanyaan Oge. juga? Ya. Barangkali udah habis waktunya barangkali ya. Ya. Saya kira itu aja lah dulu yang bisa kita sambung-sambungkan pada pagi hari ini. Ya. Mohon maaf atas segala kata tidak pas di telinga. Selamat bertugas untuk Bung Abdan bersama kawan-kawan di RRI. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali untuk Oge Barat ya. Dan pendengar, demikianlah tadi opini publik ya pagi hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan di pagi hari ini bermanfaat dan kemudian ada solusi dari pihak-pihak terkait ya. Selain menggiatkan kembali budaya gotong royong, kebersamaan, tapi juga menanamkan nilai-nilai agama ya, nilai-nilai sosial, sehingga mudah-mudahan ya aksi-aksi kejahatan yang juga dipicu oleh aksi kejahatan di baliknya ya dapat diminimalisir, bahkan diberantas ya. Kita berharap demikian. Bagi Anda yang sudah bergabung tadi ada Bung Leman ya di Lampung, kemudian ada Pak Perlindungan di Bogor, dan yang terakhir tadi ada Oge Barat ya. Kami ucapkan terima kasih, salam sehat.